Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan undang narasumber kita yang kedua, luar biasa. Seorang pastor, moderator Persekutuan Doa Don Bosco. Mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Pastor Daud. Pastor yang paling asik. Kalau ngobrol, kalau saya ngaku dosa sama dia, lama ya Pak? Pastor ya? Pernah. Soalnya saya kalau ngaku dosa itu suka melupakan orang. Iya, terima kasih. Jadi yang dibocorin di sini ya Pastor. Ayo Pastor. Silakan Pastor. Tapi sebelum memulainya Pastor, saya pengen tanya dikit dulu Pastor. Tadi Pastor udah pesan-pesan sama saya, jangan tanya banyak-banyak. Padahal saya udah nyimpennya 10 loh. Udah stres dulu. Kira-kira stres atau di-stres nih Pastor? Wajahnya lagi stres atau di-stres? Dua-duanya. Pastor, saya sering dengar belum jadi anak Tuhan. Benar nggak tuh Pastor? Oke, saya akan menjawab, tapi saya akan klarifikasi dulu ya. Saya di sini bukan menyempurnakan sesuatu, tapi nambahin saja. Pertanyaannya, kalau anak Tuhan itu nggak stres? Iya. Kalau stres berarti belum anak Tuhan. Iya. Tadi kan sudah diklarifikasi, stres itu kita nggak bisa menghindari. Gitu ya? Iya. Berarti kalau yang ngomong tadi itu berarti orangnya lagi stres juga kali ya Pastor? Kita klarifikasi dulu definisi stres. Karena anak zaman sekarang disenggol sedikit, stres semua. Iya Gitu. benar. Dikit-dikit stres, dikit-dikit stres. Terus stres, bingung kita. Stres itu seperti apa sih? Kalau tadi itu saya akan harus persiapan. Stres kalau kita buka kamus menurut kamus, stres itu kan tekanan terhadap badan, pikiran, dan emosi. Itu kan nggak bisa kita hindari. Hanya kadang-kala kalau kita berbicara tentang stres, itu tekanan terhadap badan, pikiran, dan emosi yang berlebihan. Nah, itu seringkali. Dan stres itu disebabkan oleh banyak hal. Suami stres sama istri, tiap hari lihat istri gitu mulu stres. Aku perlu me time, healing. Iya, senang. Istrinya nggak stres, suaminya stres. Kayak gitu nggak apa-apa lah ya, sedikit-sedikit nggak apa-apa lah Pastor. Tetapi satu hal yang penting dari sisi rohani adalah seperti tadi, stres itu akan ada ungkapan, setiap orang akan menemui stres pada waktunya. Setuju nggak? Setuju Pastor. Tidak usah takut stres. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berusaha untuk menanggulangi supaya stres jangan sampai membawa kita pada hal-hal yang negatif. Seringkali saya menyarankan seperti ini. Pentingnya dalam kehidupan kita itu ada beban sering terjadi. Dalam kitab suci nggak ada tulisan stres. Anda cari tidak pernah akan ketemu. Sumbernya apa? Cinta. Kalau kita Benar nggak Pastor? Bahasa Ibrani mungkin ada kali stres. apa? Dari bahasa Ibrani kira-kira ada nggak kata stres? Tidak ada. Oh, nggak. Paling tidak yang saya tahu, mungkin ada, saya nggak tahu. Tetapi dalam kitab suci kan ada banyak hal yang berkaitan dengan hal itu. Kecemasan, kekhawatiran, kemudian penderitaan, beban. Dan itu seringkali yang membawa kita pada stres. Karena apa? Karena ada banyak hal. Seorang karyawan stres dengan bosnya, nggak bisa ngubah bosnya. Seperti Jessica tadi, yang terpenting itu bukan lingkungan yang harus berubah sesuai dengan saya, tapi bagaimana saya merespon. Respon itu penting. Bagaimana saya merespon terhadap situasi yang ada, itu yang penting. Karena kalau tidak, yang terbawa adalah kita bisa diam, tapi makan hati. Bahaya. Stres di kantor, yang menjadi orang stres itu perlu pelampiasan, betul? Tapi pelampiasan yang bagaimana itu efeknya. Salah satu hal yang baik adalah kita perlu melepaskan semua beban, tapi pelepasannya yang benar. Ada orang yang stres pergi ke diskotek, happy. Iya, seneng, mabuk, hilang dalam pikiran, ingatan, tidur, bangun, stresnya ada lagi. Masalahnya nggak bisa dicari solusinya. Atau stres kemudian pergi ke tempat yang lain yang negatif. Makanya sebetulnya saya senang kalau ada PD. Itu juga tempat untuk menghilangkan stres.
nyanyi. Orang kan bernyanyi kan lepas, makanya seringkali siapa yang datang, saya seringkali mengharapkan di PD biarkan datang, nggak usah orang bermasalah. Memang kalau nggak bermasalah nggak datang di PD. Karena apa? Karena di sini kan kita kan tahu Paus Fransiskus menegaskan penting satu hal, gereja hendaknya jadi rumah sakit, tempat orang diobati, tempat orang kemudian dapat penyegaran, bukan museum. Kita di museum ada sesuatu yang indah, tapi masa lalu nggak ada efeknya. Persekutuan doa adalah tempat di mana orang bisa melepaskan, orang bisa melampiaskan mungkin kekesalannya, tapi dengan cara yang baik. Ada banyak hal tentu saja, dan tentu kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menanggulangi stres, ada tadi disebutkan banyak sih sebetulnya. Salah satunya adalah rasa bersyukur, hati yang gembira. Hati yang gembira itu bukan sesuatu yang gampang. Salah satu hal yang sederhana ditunjukkan adalah tersenyum. Mahal itu senyum. Kadang-kadang di rumah senyum itu mahal. Senyum suami ke istri itu, itu lagi ini. Seperti tadi kan ditunjukkan. Salah satu adalah terindah adalah menatap yang saya sayangi. Kalau suami menatap istri itu bahagia, itu baik. Kalau menatap yang saya yang ada di handphone, bahaya. Bahaya. Betul tidak? Karena apa yang ada, yang itu kenyataannya. Karena berubah, kita juga berubah. Pada kenyataannya, dulu waktu masih 20-an, badan masih langsing. Sekarang saya melihat sudah langsung, ya, tidak bisa sembunyi lagi. Kok kata-kata pastor persis? Tetapi kenyataannya bahwa saya dulu mencintai dia. Dia berubah, saya juga berubah, betul? Artinya kita menyadari hal itu, karena kalau kita tidak bersyukur dari hal yang dekat, maka kita akan bersyukur terhadap hal-hal yang jauh. Kalau kita tidak bersyukur terhadap anak-anak kita yang ada di depan mata kita akan bersyukur terhadap anak-anak tetangga kita. Saya Pastor Salesian, saya kasih sharing, bapak-bapak ibu jelas supaya prihatin saya. Anak-anak sekarang itu stres. Bukan karena pelajaran, bukan karena tugas, bukan karena apa-apa. Dia banyak stres karena orang tua. Coba. Dia stres karena orang tua. Tekanan yang begitu luar biasa. Sampai saya melihat, aduh, seperti itu ya. Makanya seringkali kalau misalnya khotbah dengan Bapak Ibu saya mengatakan, Bu, Pak, orang yang sukses itu bukan hanya dokter dan insinyur. Orang yang sukses itu bukan orang yang bisa matematika, pintar fisika. Karena apa? Saya sering kali sharing, saya itu matematika itu ingat saya itu seumur matematika itu pernah ujian dapat 6 sama laminating gitu. Luar biasa. Dapat 6. Biasanya itu nyanyi do re mi fa sol 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 turun lagi dapat 4. Seumur saya belum pernah melampaui rekor itu. Tapi ya ternyata Tuhan memanggil saya untuk jadi pastor. Ternyata ada potensi lain yang saya memang tidak pintar matematika, tapi mungkin Tuhan memberikan kepada saya talenta yang lain. Saya sedikit lebih bisa menghafal. Coba kalau Anda membayangkan selalu anak ditekan seperti itu, itu kita jadi pastor sedih loh. Karena kalau curhat, bukan curhat ke Anda, curhat ke pastor, saya jadi bingung. Oh iya ya, saya mau nyalain siapa? Nyalain emaknya nggak mungkin, nyalain bapaknya apalagi, nyalain anaknya lebih parah lagi. Ya kita sebagai pastor itu jangan dipikir ya pastor itu hebat. Bukan. Pastor itu hanya kelebihan satu, kenapa orang pada datang. Dan kalau datang sekali, saya mesti harus ngelos dada. Karena datangnya pasti berkali-kali. Saya harus siap waktu. Gitu loh. Karena apa? Karena kalau kita mendengarkan tidak mungkin saya mendengar, oh iya, oh gampang Bu, tentang aja, semangat ya, begitu. Kemudian dia pulang itu kan masalah lu, terserah gua santai buat tidur di atas. Kan nggak begitu. Saya akan mendengarkan pasti dengan bersimpati dan kemudian juga berempati. Coba
kalau saya di situ posisinya seperti apa sih? Kok nggak segampang itu hidup ya? Saya seringkan seperti ini. Pastor kan nggak menikah, bukan berarti nggak pernah diomelin ya sama ibu-ibu. Jangan dipikir enak ya Pak. Oh, jadi pastor tuh enak juga sih. Tadi semua apa sih lupa. Ngomelin ibu. Bukan itu intinya. Bukan. Jadi seperti ini. Pada saat kita sebagai seorang pastor, tentu saya pada saat mendengar satu hal yang pasti, kenapa mereka suka berbicara dengan pastor? Bukan karena pastor pintar, bukan karena pastor itu luar biasa. Seringkali saya sharingkan, mereka cuma percaya satu, pastor itu tidak ember, itu saja. Sudah. Benar. Meskipun nggak benar juga ya, tapi paling tidak kepercayaan itu akhirnya mereka membuka hati. Dan seringkali pada saat saya mendengar begitu banyak sharing, kemudian saya berpikir, kami bertiga, pastor-pastor muda, pergi ke Malioboro, kayak kan, outing kami bertiga, saya, Pastor Agung dan Pastor Poni. Waktu itu masih muda-muda, umur masih 30-an. Sekarang juga masih muda sih. Kami duduk di Malioboro bertiga. Kemudian Agung bilang, terus kita bodoh ya. Kenapa bodoh? Ini banyak cewek-cewek cakep-cakep kok kita nggak kawin ya. Iya, kita bodoh banget ya. Bener juga. Itu ngomongnya lagi dalam kode stres. Sabar dulu. Oh, belum. Ini pada saat kemudian kita berbicara bertiga, sama-sama jomblo. Kita merasa bodoh. Tetapi pada saat saya didatangi ibu-ibu muda datang, bapak-bapak muda datang, setelah keluar saya langsung sudah untung gua nikah. Coba kalau apakah saya kuat seperti mereka yang sangat luar biasa itu? Karena apa? Karena pada akhirnya kan mereka perlu pelampiasan, perlu mengeluarkan, dan pengeluaran itu salah satunya adalah berdoa. Tuhan, saya sangat mengatakan, pastor saya bingung doa, tidak apa-apa. Doa itu kita itu nggak usah pakai bahasa formal doa dengan Tuhan. Karena kita Tuhan bukan kita berdoa bukan untuk Tuhan. Karena kalau Tuhan membuat puisi nggak ada efeknya. Untuk apa berdoa? Bahkan saya pernah mengatakan, pastor saya tuh marah, saya boleh makin nggak Tuhan, mati saja nggak apa-apa. Karena kalau kamu lega, besok kamu sadar Tuhan kemarin sama minta maaf ya Tuhan. Ada kelegaan itu penting. Karena apa? Karena efek dari doa itu yang penting. Kalau saya berdoa saya lega, tadi saya berantem dengan suami. Saya marah sekali kalau lihat suami itu bisa pukul sampai itu. Tapi kemudian saya ke gereja dan saya lepaskan. Dan kemudian setelah pulang saya mendadak senyum dengan suami. Suami masih marah, masih jaim. Itu tadi begitu. Tapi istri tersenyum, akhirnya dia nggak marah lagi. Kan marah kan perlu tandem. Stres itu tekanan-tekanan yang seringkali kita tidak bisa menghindari. Tetapi saya harus menghadapi. Tadi disebutkan, ada kalanya saya harus menerima. Dan kemudian dalam penerimaan, apakah saya bisa berserah? Stres akan muncul kalau kita berusaha. Seringkali harapan saya, hasil dengan harapan nggak ngeklik. Nah, itu yang bikin kita stres. Padahal saya sudah berusaha setengah mati, sepertinya sudah tidak ada yang miss. Ternyata gagal. Nah, itu yang bikin stres. Seringkali kita kecewa sekali, kekecewaan yang bertumbuh. Dan kemudian, kalau kemudian itu menumpuk, akan menjadi apa yang dinamakan frustasi. Sebetulnya dalam gereja Katolik itu ada satu obat stres yang seringkali nggak dimanfaatkan. Apa tuh Pastor? Penasaran saya. Tahu? Ini obat yang sangat manjur, tapi enggak pada diri Ricky, dijauhi. Apa tuh? Tahu? Tahu Pastor. Pengakuan dosa. Betul kan? Coba melepaskan. Coba bayangkan, pastor itu setiap kali misalnya mau pasca Natal itu ratusan orang datang. Bayangkan, sampah masuk terus. Kan nggak mungkin. Karena saya beri solusi pergi, nggak bisa toh. Kita kan harus. Saya kadang-kadang itu sedih kalau misalnya saya di paroki baru saya mau, kan ada penjaga ruangan pengakuan dosa ngasih waktu pastor 5 menit ya, saya sudah tarik nafas. Kalau ada yang
ingin mengatakan, pastor ingin mengatakan sesuatu, tapi saya juga gemetar, dia juga gemetar, ini pastor gimana, pastor gimana ya? Terus ya sudah, paling solusinya saya kasih nomor handphone, nanti kamu telepon saya saja. Karena apa? Ya, pastor. Karena memang itulah, ada pelepasan harus, dan pelepasan itu penting, tapi pelepasan yang positif. Dan tentu pada saat kita pernah menyadari saya lemah, orang lain lemah, kita sama-sama lemah, kita sama-sama berjuang. Karena apa? Karena seringkali apa ya, kita menuntut orang lain, dan kemudian orang lain yang dituntut stres, kita juga stres. Sehingga pada saat kita menyadari, oh iya ya, saya juga mempunyai kekurangan, orang lain juga mempunyai kekurangan. Bagaimana kita bisa bersama-sama dalam keluarga? Kita tahu anak-anak kita pasti mempunyai talenta, pasti. Terlepas dari segala kekurangan, jangan apa yang ada di otak Anda pasangkan di anak. Saya pernah mendapat satu masukan yang coba saya berikan. Anak itu butuh, kita sebagai orang tua itu hanya umur 1 sampai 12 tahun. 0 sampai kelas 3 SMP itu butuh kita sebagai orang tua. Setelah itu dia butuh teman. Bukan orang tua lagi, tapi teman yang mendengar. Apa sih? Nggak ada yang lebih indah selain anak itu curhat pacarnya ke mamanya. Jangan dimarahin, ya lu masih kecil udah pacaran sih lu dia. Gimana sih lu? Stres anak. Kalau ditanya, dek kamu tadi kenalan sama cewek jamu kok cakep sih? Siapa sih namanya? Oh iya mah gitu. Lebih menjadi teman dia akan curhat, gampang diatur. Karena apa? Karena dia lebih percaya kepada mamanya. Dan itu seringkali kita dapatkan pada saat kita mendampingi anak, pada saat kita bertemu dengan anak-anak dan kemudian mereka kalau sama pastor kan sudah percaya. Karena seringkali kan kalau misalnya saya ya mengetahui anak-anak itu, misalnya saya dijemput satu kelompok OMK pergi ke puncak kan bisa 3 jam 4 jam gitu kan, saya diam saja. Mereka mulai tanya, dari mulai tanya mulai curhat, dari mulai curhat mulai menangis, mulai mengapa. Saya kadang-kadang bingung, kita ini perjalanan ya. Tapi oke lah, kenapa? Karena kan nggak segampang itu. Kamu pastor saya curhat, tidak bisa. Saya harus percaya dulu, baru kemudian saya membuka. Seringkali kita nggak bertanya masalahmu, karena kalau seperti itu anak muda kan ini masalah saya. Tapi kalau kita biarkan, akhirnya mereka membongkar sedikit demi sedikit, dan akhirnya kita mengetahui permasalahan anak muda. Dan seringkali terjadi seperti itu. Mereka menjadi stres, atau banyak juga orang tua yang stres. Karena apa? Karena dia berhadapan dengan situasi dirinya yang negatif bereaksi terhadap orang lain. Tetapi reaksinya itu bukan karena dia bermaksud jahat. Dan biasanya itu polanya sama. Saya pasti akan tanya. Dan intinya pasti satu. Dia pernah punya luka batin, kepahitan masa lalu, luka di hati. Dan kalau itu tidak disembuhkan, yang menjadi permasalahan. Kalau saya mendampingi pasangan, saya katakan untuk wanita, kalau itu belum kamu selesaikan, kasihan nanti suamimu dan anakmu. Karena apa? Karena itu penting. Tadi sudah disebutkan sama Jessica. Harus diakui, kalau saya tersakit itu harus diakui dulu. Karena memaafkan itu nggak segampang itu ya. Saya memaafkan, tapi saya tidak pernah melupakan. Waduh, itu lepas kepala pegang ekornya. Apalagi suami terhadap istri. Lu ya 70 tahun yang lalu lu begini, sampai mendetail. Sampai titik koma juga. Itu kayaknya ala bos badannya keluar. Itu dia, padahal dia taruh jepitan rambut aja, taruh saya lupa gimana ya. Itu yang banyak membuat laki-laki stres mau jujur sama pasangan. Saya kan sering mengatakan jujur, pastor jujur, saya sedang pastor jujur. Kalau sedang baik-baik lupa, kalau sedang tidak baik, stop. Apa yang saya jujurkan, jebarkan dari A sampai Z. Saya juga stres pastor kalau seperti itu, nggak berani lagi saya jujur. Dan itulah forgive, forget. Memang kita seperti kata Rizka, nggak bisa melupakan, tapi nggak mungkin juga itu penting. Dan tadi standarnya bagus. Kalau suami pasti doain istri, enak sekali. Istri doain suami pasti senang, setiap hari doain. Tapi kalau teman-teman orang sekantor, bos yang marah-marahin, apakah sama situ? Saya mendoakan bos saya. Jangan deh Tuhan, malah nutupin yang ada kan. Akhirnya kan itu tertanam terus. Jadi seperti itu. Jadi
Secara rohani, saya hanya menawarkan sebetulnya banyak ayat kitab suci. Saya juga nggak hafal sih sebetulnya. Tapi kadang saya tadi menghafalkan satu kan, Amsal kan, hati yang gembira adalah obat yang dan semangat yang patah mengeringkan. Hati yang gembira itu obatnya. Dan untuk menjadi gembira, pertama dan terutama adalah hati yang bersyukur. Berulang kali tadi ingatkan, bersyukur itu bukan karena semuanya yang saya inginkan saya dapat. Kalau saya bersyukur karena semuanya yang saya inginkan saya dapat, saya tidak akan pernah bersyukur karena yang seringkali saya dapat seperti yang tidak saya inginkan. Betul tidak? Jangan dipikir kalau banyak doa, ikut PD, kemudian lancar, enggak juga. Tapi paling tidak saya bereaksi terhadap hal-hal itu beda. Saya merespon terhadap suatu masalah itu berbeda. Itu yang penting. Kenapa? Karena kesulitan yang ada itu bukan supaya kita tuh stres, Tuhan itu nggak mau sebetulnya kita stres. Tetapi kesulitan atau masalah yang kita hadapi itu membantu saya untuk kuat, membantu saya untuk tegar ke depan lagi. Bisa jadi dalam doa kita Tuhan mengabulkan, masalah dihilangkan, tapi seringkali enggak. Karena saya bisa. Anda nggak akan mungkin kan anak bisa ngambil air sendiri, tapi kemudian saya ambilkan terus. Kapan dia bisa mandiri? Suatu saat Anda harus percaya, ngambil meskipun tumpah. Tapi kepercayaan itu yang buat dia kemudian ngambil. Belajar kan begitu, mendampingi kan begitu, tidak serta-merta, dikit-dikit. Oke, kamu masuk sana. Kapan kamu bisa kuat? Sama juga dalam kehidupan kita. Dan seringkali dalam proses itu, kalau kita tidak bisa mengolah dengan baik, maka yang terjadi adalah apa? Stres. Bener gak Bapak Ibu? Ya, terjadi stres. Stres juga karena mungkin harapan kita terlalu tinggi terhadap orang lain, terhadap Tuhan. Ya juga stres sama Tuhan. Jangan dipikir tidak. Tuhan kurang apa sih saya ini? Kurang baik apa sih saya ini? Dan seringkali pertanyaan itu sering muncul. Pastor Paulus pernah stres nggak? Baru saya mau nanya tuh Pastor. Saya jawabnya bukan hanya pernah, sering, tiap hari stres. Kok bisa pastor stres? Ya stres, maksudnya kan tadi stres kan banyak. Tapi jangan sampai stres itu kemudian berefek negatif. Karena apa? Karena itu tadi, seringkali kan kita pastor, saya kasih tahu ya, supaya umat itu paham, pastor itu juga manusia. Susahnya, pastor itu dituntut untuk tampil seperti yang umat Harapkan. Dan kami selesai kalau saya hidup dalam komunitas, tapi komunitas itu saya tidak merasakan nyaman di situ, habis saya. Sama seperti Anda, kalau di keluarga itu bukan tempat hiburan, saya kembali habis sudah. Karena apa? Bedanya ya, Anda berkeluarga, 2 orang kenalan, jatuh cinta, bersepakat, yuk kita menikah hidup bersama, oke? Dasarnya jelas. Kami pastor tidak. Kenal juga enggak, apalagi jatuh cinta. Hidup bersama harus kenal, mencintai. Coba bayangkan, stres ya, tambah stres, laki-laki lagi. Coba bayangkan. Kodrat manusia, laki-laki sama perempuan kompak, saling melengkapi. Lah ini laki-laki dengan laki-laki. Coba bayangkan. Makanya kami membuat suasana komunitas itu. Coba perhatikan, kalau Anda ketemu dengan komunitas pastor, di mana pastor itu kalau duduk saling bully, saling membuli secara positif, perhatikan, itu bagus. Karena kebahagiaan di situ. Bukan karena kebahagiaan saya membuli, tapi buat saya bercanda. Kadang-kadang kan umat kalau datang situ kan berisik, pastor ngerjain begitu. Biasa aja, kita mah biasa begitu. Kalau nggak begitu malah nggak biasa, kita malah bertanya-tanya. Karena apa? Karena saya butuh. Coba bayangkan, kalau saya misalnya ketemu dengan umat yang kuat, umat kan nggak pernah semuanya cocok. Kita buat pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju, dan di situ pasti susah. Kalau kita sudah capek-capek di situ, kemudian kita nyampe komunitas, di komunitas juga nggak capek, nggak usah ke kamar sendiri lagi, mau ngapain lagi, iya kan? Itu yang kemudian efeknya panjang. Karena apa? Karena stresnya pastor bisa menjadikan umat stres. Menular dong itu Pastor. Contoh. Saya tadi itu sedang suntuk berantem sama Romanto misalnya. Saya sudah contoh ya. Oh contoh ya. Ini contoh. Saya perlu contoh ya contoh. Contoh. Oke.
saya tadi sedang berdebat dengan Romanto, wow, aja sudah debat-debatan. Kemudian saya keluar, saya mau hirup udara segar. Tiba-tiba ada satu ibu mau ke Gua Maria, ketemu saya. Pastor, selamat pagi. Pagi. Sakit hati nggak? Sakit hati nggak? Sakit banget. Tadi dia semangat mau ngegerin ke Gua Maria, mau berdoa, dia begitu. Ih, salah apa saya sama Pastor Paulus? Jangan-jangan. Nggak, dia nggak akan konsen di usahanya 2 kali lipat. Itulah susahnya pastor, meskipun sudah stres harus selamat pagi Bu. Efeknya siapa tahu bisa jadi, tapi dia stres, kemudian begitu ketemu Pastor Paulus yang sedang dapat hadiah atau mungkin tadi sedang ngapain seneng. Selamat pagi Bu, apa kabar? Aduh, gila ibu cantik cakep banget sih, ya kan gitu kan. Cewek paling seneng tuh dipuji. Padahal tadi saya di rumah dibilang gemuk, Pastor, izin dibilang Pastor. Bahagia tadi mungkin dia mau bunuh diri bisa jadi, tapi karena ada sesuatu yang positif, enggak, ternyata ada sesuatu yang baik dalam diri saya. Karena kalau kita itu terlepas dari apapun juga, seringkali kan orang menghargai seperti tadi. Terlepas saya menghargai diri saya, tapi orang lain menghargai kehadiran seseorang itu menjadi kebahagiaan. Menjadi kebahagiaan terlepas dari apapun juga, dan itu penting bagi pasangan suami istri. Kagumilah istrimu, karena kalau kamu nggak ngagumi istrimu, yang kamu kagumi adalah istri temanmu. Tambah stres itu pastor. Itu supaya juga selalu, karena efeknya kan kebahagiaan itu kan menyebar. Kebahagiaan itu selalu menyebar. Kalau misalnya di sini di PD orang-orangnya bahagia, yang stres bisa merasa terobati, tertentramkan, tersegarkan. Itu kan efek. Kita nggak minta doa, tapi didoakan sama banyak orang. Nggak perlu saya minta, saya doain ya. Tapi kalau saya buat dia bahagia, pasti saya doain Romo Paulus supaya sehat. Karena kalau Romo Paulus sehat, membuat saya bahagia. Kan begitu kan, enak kan? Betul pastor. Tapi kalau saya ngeselin orang, pasti kalau saya doain mati supaya saya kalau lihat saya nggak nambah dosa gitu kan. Kan begitu. Jadi itu efeknya supaya kemudian kita menyadari kehadiran kita, Tuhan yang sudah memberikan banyak hal baik kepada kita, tapi bagaimana kita merespon hal-hal itu supaya juga apa yang saya rasakan itu bisa berakibat berefek kepada yang lain, karena kebahagiaan itu tidak pernah saya pendam sendiri. Itu pasti ingin saya bagikan, dan kita tidak akan pernah bisa membagikan sesuatu yang tidak kita miliki. Oleh karena itu kita juga dulu berrelasi, baru kita membagi. Bisa saja pastor itu khotbahnya bagus, tapi dia sendiri di rumah stres, bisa juga. Banyak juga. Tetapi kemudian kan kita merenungkan semakin banyak tempat untuk tadi keheningan itu penting. Doa hening itu seringkali saya sarankan. Kalau nggak ngerti mau ngomong, diam saja, nggak apa-apa. Kadang-kadang Tuhan kan juga pengen didengar. Jangan cuma kita yang ngomong, Tuhan denger begini, kapan tuh dengerin guanya? Dengar diem. Begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi nggak menyempurnakan, ya menambahin sedikit saja dari Jessica tadi. Terima kasih Pastor. Tepuk tangan.